Semangat pagi, salam CBT. Baik, teman-teman, kami akan membawakan suatu materi mitigasi K3, yaitu identifikasi penilaian bahaya dan risiko atau IPBR. Prosedur identifikasi penilaian bahaya, risiko, dan pengendaliannya. Kita mengakomodasi kegiatan rutin dan non-rutin. Kegiatan semua orang yang memiliki akses di tempat kerja. Kemudian juga perilaku manusia, kemampuan, faktor-faktor lainnya. Identifikasi bahaya di tempat kerja itu bagaimana kita nilai. Bahaya yang ada di tempat kerja itu bagaimana juga kita nilai. Definisi suatu bahaya adalah segala kondisi yang dapat merugikan, baik cedera, kerugian lainnya, atau bahaya adalah sumber situasi atau tindakan yang berpotensi mencederai manusia, atau sakit, penyakit, atau kombinasi dari semuanya. Jadi bahaya itu yang akan mencederai manusia, bisa membuat luka, bisa membuat cedera, bisa membuat pingsan, dan lain sebagainya akibat dari suatu keadaan di tempat kerja yang tidak aman. Jenis bahaya ada beberapa macam. Salah satu benda bergerak, berputar. Jadi suatu mesin yang berputar, roda giginya berputar kelihatan dari luar, kemudian tidak ada pelindungnya, itu juga suatu keadaan bahaya. Benda diam, misalnya bangunan yang ambruk, itu bisa mengakibatkan bahaya di tempat kerja. Kemudian benda fisik, adanya ledakan, kebakaran, dan lain sebagainya akan menimbulkan dampak terhadap orang yang ada di tempat kerja itu, di area itu. Aliran listrik, tersentuh aliran listrik membuat orang akan pingsan dan bisa fatality. Bahaya kimia, adanya ledakan juga membuat bahaya kimia, karena ledakan tadi ada bahan kimianya yang bisa dihirup oleh manusia. Biologis, seperti kuman jamur itu juga membahayakan bagi pekerja. Ergonomis, cara pergerakan tubuh, misal duduk tidak tepat atau mengangkat suatu barang yang berat dipaksakan akan membuat cedera punggung dan lain sebagainya. Psikologis adalah suatu hubungan antar pekerja, antar satu dengan yang lainnya, yang kadang membuat tidak enak karena suatu perbuatan, perkataan, dan lain sebagainya. Pengertiannya analisis risiko. Ada kegiatan menguraikan suatu risiko. Bagaimana besarnya risiko tadi? Dan tingkat keparahannya seperti apa? Kemudian kita nilai risiko tadi. Apakah masih bisa ditoleransi? Ataukah masih sesuai standar? Atau tidak? Kalau tidak, kita harus action dengan pengendalian. Iradisi, hazard, identifikasi, risk assessment, determine control. Harta benda keselamatan umum terganggu, lingkungan terganggu karena suatu bahaya tadi. Makanya kita identifikasi, kemudian kita nilai risikonya, dan kita kontrol bagaimana risiko tadi, dan ditinjau. Setelah dikontrol, ditinjau cara kerja kita apa sudah benar atau salah gitu. Dengan melalui pengendalian risiko, satu eliminasi, yaitu menghilangkan suatu bahaya tempat kerja kita. Misal lantai yang licin, ada oli, ada air, harus kita bersihkan agar orang tidak tergelincir atau jatuh. Substitusi, mengganti suatu alat yang dapat mengamankan suatu kegiatan atau aktivitas.
Misalnya, tangga yang tidak ada railingnya, kita buat railing. Kemudian rekayasa teknik, modifikasi teknologi. Misal kita bekerja untuk membetulkan lampu di langit-langit, memakai tangga, dan tangga itu tidak aman, harus kita ganti. Kemudian pengendalian interaksi atau prosedur. Kita buat prosedur bagaimana supaya pekerjaan itu aman, nyaman, tidak menimbulkan suatu bahaya. Alat pelindung diri. Kita bekerja memakai APD, alat pelindung diri, agar kita selamat, aman, dan nyaman. Sekian, terima kasih.